Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Masih dalam rangka Road to Komipara ya. Episode kali ini gue bakalan ngomongin sebuah komik yang juga dijual di Komipara kemarin. Dan komik yang mau gue bahas ini berjudul World Without Sleep, karya Ferdian Faisal dan Deddy Kurniawan. Oke, seperti konten review bareng temen atau RBT lainnya ya. Kali ini gue bakalan ditemenin sama teman gue, seorang podcaster juga. Kali ini gue ditemenin sama teman gue yang bernama Mbe. Halo Mbe. Halo Sapi. Lo juga baru pertama kali denger kan? Ada Mbe sama Sapi bikin podcast. Tapi beda. Kalau gue emang Mbe yang bisa masuk mall gue doang. Ada banget. Nah, Mbak ini adalah salah satu podcaster juga, atau mungkin bisa dibilang apa ya, bapak rumah tangga apa? Apa anjir? Kenapa bapak rumah tangga? The tetua di podcaster Kagak. Indonesia apa sebutannya? Enggak, ngebantuin teman-teman ngerunning aja. Ya, pokoknya salah satu manajer yang nge-manage kegiatan atau anak-anak di komunitas podcaster ID. Beliau juga podcaster, sebelumnya punya podcast terakhir tuh apa? Kumpul Kebo ya? Itu pertama gue kumpul kebo. Oh itu pertama justru. Terus gue punya ada Elektroland juga ya terakhir. Elektroland. Yang semuanya nggak tahu vakum. Dua-duanya vakum jadinya. Vakum. Terus juga Mbak ini selain podcaster, audio entusias juga. Terus juga apa bisa dibilang sineas juga ya? Pernah ada di industri film. Iya, menjadi Astrada. Sebuah film Serigala Terakhir ya? Ya, Serigala Terakhir. Ini terakhir. Jadi cukup banyak field yang beliau pegang ya. Kayak teman-teman gue kemarin, gue juga bingung kenapa ini orang ngerjain halnya macam-macam gitu. Sedangkan gue ngerjain 2 hal aja kayaknya udah gak kepegang. Kan yang penting bayar kosan. Lebih ke kebutuhan ya. Prinsipnya tuh yang penting bayar kosan. PHK banyak sekarang. Waduh, iya lagi. Oke. Om yang lagi sibuk apa sekarang? Kerja sih. Sekarang kerja aja. Ya lebih ke sekarang bikin konten, digital konten lah, sosmed konten. Sosmed konten. Ngebikin project pribadi ada? Podcast, video atau something? Video itu belum. Podcast tuh lebih ke ngebantu teman-teman. Kalau podcastku sendiri belum jalan lagi, belum ada. Justru lebih ke nge-build visual sih. Oh, visual itu kan nggak harus jadi film, harus jadi apa. Emang gue nge-build visual banyak, cuman nggak tahu mau dijadiin apa. Jadi dulu kan gini, gue sempet jadi apa ya ngomongnya, motion artist gitu kan. Oke. Nah dulu tuh gue sering bikin sendiri materi motionnya itu. Jadi kalau butuh di kebutuhan stage atau apa, kadang-kadang orang pakai stok gitu kan. Nah gue kayak flame, api atau air yang ada tuh gue banyak tuh yang gue bikin sendiri, merekam sendiri atau emang gue bikin dari anime gitu. Kadang-kadang perlu aja. Nah gue tuh di waktu istirahat tuh masih sering kayak gitu, sering ngumpulin kayak lucu nih pergerakan rumput kayak gini nih, gue rekam. Kadang-kadang nggak tahu ya, kadang-kadang kayak misalkan gue ngedit apa gitu, ada aja kayak yang butuh. Ya, ada sih kayak gue stok waktu gue nyuting Matahari Ngintip. Nah gitu tuh kan kalau di konten-konten jadi lucu aja, jadi seolah-olah estetis, padahal tuh stok lama. Itu masih keingetan punya stok itu tuh? Iya, masih. Wow. Kan biasanya kalau orang ada juga yang iseng nge-record misal suara ambience apa. Oh iya. Di pasar ya apa. Gue juga kayak gitu juga sering itu. Terus ingat juga apa yang direkam? Enggak. Jadi biasanya karena keterbatasan device, gue selalu ngopi semua hal yang pernah gue rekam ke hard disk gitu kan. Nah itu biasanya ada kelompok-kelompoknya. Jadi ingetnya tuh karena kita pernah memindahkan sesuatu. Sama kayak kita baca itu kan lebih inget daripada diceritain. Gitu loh. Jadi ketika kita membaca itu kan membantu ngingetan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gue pernah deh punya stok ini, gue cari di handphone masih ada. Kalau ada berarti di hard disk. Berarti ingetnya punya kategori ini aja gitu. Iya, tapi spesifik itu yang enggak. Pokoknya pernah deh kayak ngerekam ini kayak pernah deh. Aku juga kan suka iseng-iseng ngambil footage karena cukup suka dengan hal horor gitu ya, ngambil footage horor. Tapi nggak pernah di folderin gitu. Jadi kayak kayaknya pernah ke kuburan tengah malam atau bekas rumah sakit kayak gitu. Senang aja.
Seneng atau lu nyari ilmu kali? Kalau saya belum pernah dapet sih. Lu nyari Tapi ilmu itu hati-hati cukup ya. bisa aku pelajarin sih. Jadi dikelompokin aja ya. Maksudnya aku sempat ngumpulin tapi kayak nggak pernah ingat punya sesuatu. Ingatnya malah kayak misal waktu itu ada kebutuhan, ya misal kebutuhan untuk bikin cover gitu. Tapi setelah gua bikin covernya jadi, terus ternyata ngecek folder lama, gue punya gambar ini yang sebenarnya bisa gue pakai buat cover sebelumnya gitu. Iya kan, pasti ada aja kebutuhan kayak gitu. Kalau gue kan karena lebih sering ke video ya, akhirnya gue inget, oh gue pernah deh ngambil ini. Karena gue sering iseng-iseng gitu itu, rekam aja pokoknya makanya. Apalagi sekarang zaman video vertikal, udah nge-record gitu. Ya lagi video vertikal pendek-pendek gitu juga kepake banget ya. Iya, lalu main TikTok, kepake lah itu. Oh, Omek main TikTok banget sekarang? Main lah, gue pegang sosmed, gimana nggak semua platform harus gue pelajarin. Apa yang paling membedakan TikTok dengan yang lain? TikTok itu lebih straightforward dan up to date saat itu juga. Tren kan, dia kan based on trend. Bahkan lebih cepat dari teks kayak X. Iya, jadi gini, karena akhirnya ada istilah dirimu adalah berita gitu, akhirnya semuanya bisa bikin berita, bikin isu, semuanya bikin informasi. Walaupun nggak tahu itu bener apa enggak, yang penting orang ngeluarin dulu. Nah itulah based on trend. Akhirnya ketika topik ini banyak dibicarain, banyak di komen, akhirnya naik jadi tren. Dan TikTok tuh permainannya kan kayak gitu kan, cepet. Bahkan video singkat tren itu kenapa orang suka ikutin tren ya, engagement tinggi di TikTok. Aku pernah, nggak tahu sih, mungkin karena memang nggak tahu cara mainnya ya. Tapi saat bikin 1-2 short video, sebenarnya cuma ngelempar dari yang ada di Instagram ke mirroring aja. Kayak mirroring tuh nggak pernah berhasil deh. Kalau gue sering mirroring, ya gue bikin emang itu karena emang gue ngeriset. Kalau gue nge-mirror ini gimana sih responnya, baik topik based atau visual based, tuh gue sering bikin kayak gitu. Gue mirror, bener-bener gue apa adanya mirror tuh. Oh datanya kayak gini, jadi gue ngambil datanya aja. Tapi dari hasil mirroring itu tidak pernah bagus. Depend on konten. Depend on isi konten. Ketika isi kontennya based on topik, bagus. Tapi kalau isinya itu emang nggak ada, kayak misalkan konten yang lu bikin tuh sebenarnya yang bukan daur hidupnya harus saat itu juga tuh, biasa aja lah. Isu yang lagi ada sekarang gitu. Capek ya kalau saya ngikutin current isu. Kalau Anda ya, kan pekerjaannya. Makanya pemain itu kan sebenarnya butuh trafficnya. That's why mereka kan, kita main TikTok itu yang gue tahu ya, ada 2 output. Lu bener-bener membutuhkan traffic karena akhirnya lu sebagai influencer, atau lu butuh traffic untuk lu jualan. Nah TikTok kan punya shop. Bahkan traffic konten lu tuh bisa lu driven ke shopnya. Akhirnya lu bisa bikin konten yang ada keranjang kuningnya gitu. Apalagi para afiliator. Iya, banyak banget afiliator sekarang. Iya, TikTok tuh gila. Makanya waktu gue pertama kali tahu TikTok, sama terjebaknya adalah apakah ini konten orang joget-joget. Ternyata enggak, TikTok juga buy bubble. Ketika lu selalu nonton yang itu aja, ya udah, lu disuguhin yang itu. That's why akhirnya cara escape-nya ya dari searching. Lu harus searching, lihat kontennya, baru algoritma lu keisi. Kalau isinya cuma mbak-mbak seksi semua ya itu. Ya itu berarti memang bubble lu di situ nah, gitu. Iya benar. Jadi based on bubble, terus based on memang konten apa yang sering lu like, itu akan muncul semua yang senada itu. Oke. Nah, mungkin ada kejauhan. Jadi balik lagi, yang mau kita bahas ini komik kan sebenarnya. Tapi sebelum ngebahas, tapi lu RBT apa sih maksudnya? RBT itu review apa bareng teman? Bareng teman. Oh oke. So-soan aja. RBT tuh ya kalau zaman gue ya, yang milenial ini, kayaknya Gen Z itu untuk kenal RBT secara spesifik tuh jarang. Dulu tuh RBT tuh karena ringback-tone. Nah itu kan. Nada dering tuh beli anjir. Gue pingin kalau di telepon itu orang nunggu, suaranya bukan nut tapi lagu ke apa, nah itu RBT itu. Kita bayar untuk konten yang didengerin orang gitu ya. Iya benar. Tapi RBT itu gila loh saat itu. Banyak banget dulu. Banyak yang belanja. Penghasilan Agnes Monica itu dari mana? Oh iya. Banyaknya dari situ. Iyalah, para artis-artis dulu tuh banyak nggak bisa jualan album, jualan RBT dulu.
tadinya gue nggak mau pakai nama RBT karena ya terkesan old school banget. Oh berarti lu tahu kan istilah RBT? Gue oh, tahu. Lu milenial berarti lu. Iya gue pilih dia. Bukan Gen Z. Kalau Gen Z tuh RBT nggak tahu. Iya. Tadinya gue mau pakai nama Rebahan. Wah, Rebahan itu lu akan identik dengan situs bajakan nonton film. Oh gitu. Ada Rebahan itu ada, gue nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak. Ada situs bajakan nonton film tuh kan ada LK21 Iya, atau apa tuh ada iya. Rebahan. Oh, gue baru tahu ini. Gue baru tahu. Yang banyak nonton Telegram tuh biasanya ada dalam kurung Rebahan. Anjir. Source-nya dari situ. Gue tadinya nggak mau pakai nama Rebahan karena ya sosok aja, karena kan kayaknya pasif gitu. so iye banget. Ya udah, jadi dalam rangka mereview komik ini, ya sebelum kita mulai review ya mungkin biar sedikit bisa meraba gitu ya, meraba ya lah. Bisa diraba anjir, mereka dengerin. Ya maksudnya biar bisa ya mungkin tahu-tahu tipis gitu, entertainment apa sih yang disukai Ombek seperti apa gitu. Kalau yang disukai nama gua kan ya mungkin lu tahu dari review komik yang udah gua suka tuh apa gitu ya, mungkin lu nangkap lah. Nah tapi kalau dari Ombek nih, mungkin buat mempermudah gitu ya, gua nanya aja deh, kalau gua minta nyebutin 3 film atau 3 buku yang jadi kesukaan Ombek, apa aja? Kalau buku itu kan gue jarang banget ya baca buku ya. Saya gue baca buku itu akhirnya lebih ke dengerin audiobook atau gue baca di PDF gitu. Tapi kayak asli gue jarang baca. Bukan gak pernah baca tapi jarang. Kayak film sih ya. Film. 3 film ya? Iya 3 film. Satu itu 2046 yang tentang kiamat bukan sih? Bukan dong. Itu 2012 ya. Itu film Saingan Serigala Terakhir, yang bikin Serigala Terakhir gak laku waktu itu kan. Oh gimana sebelah-sebelahan ada 2012 ada Serigala Terakhir. Orang nonton 2012 lah. Oh aku baru ininya 21 itu. tayangnya barengan ya? Barengan, asli barengan. 2046 tuh filmnya Wong Kar-wai. Judulnya emang 2046, tentang seorang penulis yang nulisnya di kamar 2046. Tentang apa tuh kalau Tentang penulis. menceritakan kehidupan penulis? Ya tentang penulis tapi ada dramanya di situ lah. Oh, oke. Cinta lah, kisah cinta tapi I see. menurut gue satir ya. Drama gitu berarti ya, roman. Iya. 2046. Sukanya kenapa? Ada apa di film itu yang? Karena cara bercerita di film itu cukup unik saat itu. Kayak dulu gue kayaknya belajar bercerita tuh kayak 3 babak nih. Kayak ada pengenalan, ada problem, ada konklusi. Nah, tapi kalau gue lihat 2046 tuh kayak bentar ini tiba-tibanya gimana? Awalnya gimana? Iya, runut tapi kayak ada banyak hal cara plot itu. Oh, ternyata gini. Tapi enggak sih. Nah, ada kalau misalkan semua sekarang lagi mengglorifikasi plot twist. 2046 tuh ada plot twist tengah plot twist. Berarti dia nggak make kayak framework struktur 3 babak gitu, nggak make? Masih memakai, cuman satu hal yang gue suka di Wong Kar-wai itu cara dia bertutur itu semau dia yang menurut gue juga itu cukup unik gitu. Tuh satu 2046. Yang kedua kayaknya gue akan milih ke kok sama enggak dari sutradara lain lah ya. Ya sutradara lain. Kayak sebenarnya gue suka banget sama sutradara itu. Suka banget Wong Kar-wai. Sama Wong Kar-wai banyak sih. Yang lain kayaknya gue milih Memento deh. Memento. Ntar gue pernah tahu film ini nggak ya? Christopher Nolan film. Iya, jadi tentang orang yang mempunyai problem dengan ingatan. Gimana cara dia ingat? Ditato lah itu semua momen. Gitu. Jadi Memento tuh cukup dalam ketika lo paham bahwa momen itu adalah hal yang gak bisa lo ukur dengan apapun konversinya. Iya dong. Mantap banget. Jadi ketika lo mengalami sesuatu dan lo baru tahu bahwa sesuatu itu berharga ketika sudah mengalami. Iya. Dan ketika ada ngerimain lagi, ya itu hanya ada di ingatan kan gitu. Dan kadang kita nggak bisa ngasih reaksi yang proper untuk satu momen tertentu gitu ya. Iya. Sangat disayangkan menurut gitu. Menurut gue tuh gini loh, momen itu adalah ya tadi makanya gue bilang priceless tuh karena ya kejadiannya saat itu juga, reaksi lu saat itu juga ya udah gitu loh. Bisa jadi ketika lu bereaksi lagi di luar kejadian itu nggak jujur ya.
atau lo mendramatisasi sesuatu karena tidak saat itu juga gitu kan. Berarti yang disuka dari film itu tentang ide momennya, utamanya. tentang momen yang akhirnya dia itu ya gak tahu. Ini kan ketika lu punya masalah dengan ingatan, gimana caranya lu mengingat? Akhirnya lu menaruh semua teks tuh di tato lu, di tato badan tuh kan jadi kayak supaya nggak lupa. Nah gitu loh. Ada ideologi yang cukup menarik dengan supaya nggak lupa itu loh. Kayak gitu. Sampai segitunya untuk problem lupa gitu ya. Iya. Oke, yang ketiga. Aduh, banyak nih yang ketiga nih. Apa ya? Gue tuh banyak banget suka sama film ya. Namanya juga gue dulu pembuat film ya. Iya. Sineas nggak suka film nggak mungkin. Gue milih ini deh. Film. Aduh, hanya 3 ya. Aduh. Gue mau memposisikan sih. Kayak lagi menentukan pasangan gimana ya. Gue mau memposisikan sesuatu biar fair aja sih. Enggak juga sih ya, apa-apa juga ya. Gak apa-apa, kan namanya selera pribadi. Enggak apa-apa deh, gue milih ini. Pintu Terlarang. Horor ya? Thriller kayaknya ya. Lebih thriller ya. Kenapa suka dengan film Pintu Terlarang? Ada satu hal yang relate banget ketika kita itu berfantasi ya. Ketika kita itu menjadikan fantasi itu sebuah sebuah kenikmatan tersendiri. Hal itu yang bikin itu cukup relate di situ. Berarti merasa ada kedekatan dengan filmnya. Maksudnya dengan kejadian di film. Nah, secara cerita sih cukup unik juga. Salah satu film yang gue kayak bisa ya tercetus bikin film kayak gini ya gitu loh. Walaupun banyak isu sosial dan psikologis di situ, tapi tetap ada satu hal yang ketika kita menjadi orang yang kacau, ya ketika kita tidak percaya semua orang gitu ya mungkin seperti yang ada di Pintu Terlarang itu. Iya. Ya jadi mungkin kalau lu merasa relate juga atau punya ketertarikan yang sama dengan film-film Ombek gitu ya. Ya mungkin di 2046 atau Memento atau Pintu Terlarang mungkin lu punya interest yang sama. Atau mungkin lu udah bisa nerka-nerka, oh kayaknya kesukaan gue sama atau tidak dengan Ombek gitu. Oke. Mungkin aku pengen nanya, kenapa namanya Mbek? Dulu itu ya, zaman kuliah itu ada 2 orang yang namanya similar, gue dan temen gue itu. Dan ketika kan orang manggil tuh biasanya kan suku kata terakhir gitu. Iya. Kayak misalkan namanya Agus, Gus gitu. Nah ketika dipanggil tuh, dan kita emang selalu ada di kondisi yang selalu bareng karena dia itu teman sekontrakan gitu kan. Noleh semua. Akhirnya ada kakak tingkat gua, ini sebenarnya gara-gara dia ya. Jadi gini, waktu gua kuliah itu rambut gua gimbal, terus jenggot gua tuh segini kayaknya. Buset, sedada. Enggak sedada banget ya, pasti panjang. Sebelum gua dipanggil Mbak itu gua dipanggil jenggot. Oke. Terus akhirnya dipanggil Mbak lah sama kakak tingkatnya, akhirnya semua pelan-pelan manggilnya Mbak dan kebawa sampai sekarang. Iya, karena fun fact-nya adalah lu kalau mau nyari nama beliau di IMDb juga nyarinya Mbak X gitu. Iya. Nggak akan nemu nama asli dia, enggak. LinkedIn gua aja Mbak X. Anjir, LinkedIn mah. Bener LinkedIn. Gimana? Ya jadi lu mau nyari sosmed mau apapun kan kalau kata Khairil gitu. Apalah artis sebuah anjir enggak. Penting cuy, nama itu kan cuman ya karena itulah nama itu yang membawa sesuatu dan orang yang memudahkan mengidentifikasi itu dengan nama. Akhirnya karena gue selalu pakai nama itu, yaudah itu. Oh ini pelajaran branding ini. Enggak. Ya memang nama itu adalah part of branding. Kita kan kenal produk dari nama produk. Iya. Gitu. Oke, nah ini kan tadi setelah kita dengar kesukaan film Ombe nih, akhirnya gue ngebawain salah satu komik buat Ombe. Sebenarnya biasanya orang-orang yang podcaster yang gue datengin tuh, gue tanya dulu interestnya apa, baru gue kasih rekomendasi komik. Nah kalau yang ini beda. Ini gue kasih komik dulu, baru gue nanya interestnya apa. Tapi thank you. Jadi gini, gue tuh udah lama banget gak baca komik. Pernah baca di webtoon, tapi itu juga lama banget dan gue juga udah lupa yang mana gitu kan. Akhirnya selalu
tanya dan akhirnya gue jadi ingatan gue refresh lagi, dan lu kasih komik itu jadi kayak akhirnya gue baca komik lagi gitu. Thank you banget sih. Wah, sama-sama. Terima kasih juga akhirnya mengingat kembali Om Bek untuk baca komik. Ya, setelah baca komik World Without Sleep ini gimana tanggapan Om Bek? Mungkin dari ini dulu deh, cerita yang ditangkap tentang World Without Sleep ini tentang apa kalau dari sudut pandang Om Bek? Ya gue cerita in general itu kan ya ceritanya kan tentang zombie ya kalau nggak salah ya. Ya, Iya, kind of ya. zombie. Jadi ada sebuah kejadian di satu kota yang ternyata ada zombie, entah itu wabah, entah itu apa gitu kan. Setelah itu ya udah seputar chaosnya setelah ada zombie. So far ceritanya di ruang lingkup itu ya. Iya, baca situ ya. Kalau untuk karakter sendiri, Om Bek cukup notice key karakternya siapa aja atau? Nah ini nih, ini yang akan gue karena ini dengan review ya. Asik. Ya. Pertama gue akan mencoba ngasih sesuatu spoiler apa enggak ya? Ya nggak apa-apa, udah. Nah, secara kemasan ini bagus banget gitu. Secara kemasan, cover dan semuanya bagus. Tapi tipis banget. Untuk nggak tahu. Dulu itu kan gue baca komik itu Kung Fu Boy. Ya, 100 sekian halaman gitu ya. Iya kan, Dragon Ball. Iya. Jadi kayak deep dive in fantasinya itu kita sampai dalam banget lah. Tapi akhirnya gue baca komik lagi yang kok tipis banget sih komik ini gitu. Terus juga kalau lo ngomongin key karakter, nah ini nih tadi tuh sih di komik ini tuh justru menurut gue ya, sorry kalau ini agak personal, tapi menurut gue komik ini itu nggak ngebawa key karakter, justru ngebawa isu. Sedangkan yang gue tahu komik itu kayak karakter banget sih. Let's say Oke Safi, gue tanya lu, ada satu judul Dragon Ball yang lu inget? Son Goku. Nah, ya kan. Kung Fu Boy, Jinmi, ya kan? Ya. Apapun itu pasti karakter. One Piece, Luffy, ya. Ami atau Luffy atau Zoro, gitu kan. Isu tentang itu pasti akan jadi percakapan layar kedua. Lu tahu cerita ini nggak? Nah, cerita. Tapi ketika kita ngomong komik itu biasanya pasti akan karakter dulu, gitu kan. Nah di komik ini experience yang gue alami itu gue nggak ngerasa baca komik, gue malah ngerasa baca novel yang ada gambarnya. Oke. Karena plot driven gitu. Jadi nggak tahu main karakternya sebenarnya mana sih? Oh iya. Gue nggak tahu. Tiba-tiba dibuka dengan kekacauan aduh spoiler dong ini. Nggak apa-apa, gas. Tiba-tiba dibuka dengan kekacauan pesawat. Wait, apakah bapak ini karakter utama? Oke. Dibawa lagi flashback sebelum kejadian itu, ada bapak ini, masih ada bapak ini mendengarkan sebuah berita gitu kan. Tapi setelah itu tiba-tiba jadi olahan. Nah ini nggak tahu struktur yang dibentuk itu menurut gue bukan karakter driven, jadi kayak emang isu driven. Based on kejadian. Iya, kejadian B. Bahkan kalau misalkan ini cover ada 2 anak SMA. Sorry. Satu anak SMA, satunya om pegawai. Gue untuk tahu anak SMA itu kayak akhirnya ada di page yang hampir ending. Gitu kan. Nggak tahu atau emang masanya udah berubah, gue nggak tahu ya. Di generasi gue kayaknya tuh karakter komik itu kayaknya penting banget deh. Untuk ditonjolin, bahkan kita baca apapun itu cover karakter dengan musuhnya atau apa tuh, halaman pembuka tuh pasti masih karakter. Bahkan nongol pertama tuh pasti karakter ngomong kayak gitu tuh loh. Jarang banget buat, kecuali udah series. Kayak ngelanjutin gitu. Seri yang ke berapa, ke 90 atau 30 itu ngelanjutin dari potongan di 29. Kayak gitu. Tapi iya sih bener, kalau misalnya ngelihat ke komik-komik zaman dulu ya, karakternya tuh kuat banget emang. Kayak misal bahkan nggak cuma dari karakter gitu ya, sesuatu yang dia pakai kayak misalnya Naruto gitu, itu kan memang sangat disengaja, nggak pernah berubah itu. Iya, ikonik kan. Si Nobita dengan baju kuningnya, kalau sekarang sih udah ganti-ganti ya, tapi dulu kan selalu seperti itu gitu. Ya makanya di World Without Sleep ini gue tuh agak lost point ketika
biasanya triggernya gue baca komik itu adalah mengingat karakter. Nah ini sampai akhirnya ini selesai komiknya, even gue nggak ingat namanya. Oke. Sejujurnya juga aku lupa. Kenapa gitu kan? Karena kalau lu baca apapun, nama Jinmi itu kayaknya di Kung Fu Boy ikonik banget gitu kan. Luffy di One Piece juga ikonik banget. Makanya apakah ini mungkin pergeseran masa atau genre atau gue gak tahu ya. Cuman memang serius di World Without Sleep ini gue agak lost point dengan karakter. Secara cerita dapat, yes. Tapi untuk karakter tuh gue sampai harus nginget siapa sih namanya gitu kan. Iya sih, kalau untuk pergeseran mungkin ada beberapa juga, karena even yang komik Jepang pun beberapa ada yang based on plot driven juga ada. Cuma tadi aku juga kan sempat lupa nama karakternya karena memang udah cukup lama terakhir baca itu. Dan tapi tetap aja gitu loh. Gue juga nggak pernah baca lagi, tapi gue tahu bahwa masih ada karakter Mr. Satan di Dragon Ball. Iya kan? Masih ada karakter Android something, Android berapa di Dragon Ball, atau masih ada karakter di Big Shot itu ada musuh yang bisa. Jadi di Big Shot tuh semua tembakan yang ajaib-ajaib tuh pasti ada yang mau punya itu kan. Nah itu juga baik karakter driven itu kan. At least ikonik banget gitu ya, ada sesuatu yang diingat dari karakternya. Iya. Nah kalau di World Without Sleep tuh menurut gue mungkin memang dia benar-benar mengemasnya adalah story driven mungkin ya, by story banget. Karena aku kan sebelumnya sempat bikin episode podcast yang ngobrol sama mereka juga kan. Oke. Kenapa aku dibanding kayak orang lain nanyain interestnya apa terus baru aku sodorin komik, tapi ini gue sodorin komik dulu baru nanya interestnya karena kemarin untuk penulisnya sendiri sempat ngomong untuk ceritanya dia bikin pakai framework penulisan script writing film. Oh iya? Ya, karena Ombek kan orang film gitu ya, sineas. Jadi makanya aku juga pengen nanya perbedaan. Aku nggak tahu Ombek sempat pernah lihat framework untuk nulis komik atau animasi gitu dengan penulisan biasa? Enggak sih, kalau spesifik penulisan komik gitu ya, gue nggak tahu gimana. Tapi kalau untuk di dunia film ya tetap ada naskah gitu kan. Sebelum naskah dijadiin tuh kan tetap ada sebuah storyline secara garis besar. Jadi dibikin lah jadi draft naskah yang dipakati nih dengan triangle system, ada produser, ada sutradara, ada penulis. Kan triangle systemnya kan. Itu kayak trias politikanya Indonesia gitu. Beda. Trias politika Indonesia tuh nggak tahu kerajaan apa demokrasi gitu, nggak tahu. Jadi di triangle system tuh yang nentuin gitu kan. Ada produser, ada sutradara, dan penulis nentuin. Setelah itu jadiin draft. Kadang-kadang draft tuh beratus-ratus. Setahu gue kayak setelah itu berapa ya, 140 something draft atau itu draft apa, draft script? Iya, draft script yang emang benar-benar di lock. Oke, ini yang kita produksi gitu. Nah dari script itu akhirnya kita jadikan sebuah adegan. Jadi kayak misalkan scene by scene. Nah kalau misalkan tadi dibilang kalau menulis komik ini memakai prinsip penulisan sebuah naskah film, gue agak nggak tahu ya efeknya gimana, karena naskah film itu kan scene by scene. Scene by scene yang akhirnya kita jadiin satu visual besar, dan itu pun sebelum visual besar itu ada namanya plot dan storyboard gitu kan. Tapi storyboard pun itu gini, storyboard itu bukan komik gitu loh. Storyboard itu bukan strip komik, emang strip image, tapi storyboard itu kan untuk menggerakkan sebuah cerita. Sutradara tuh punya patokan storyboard ketika menentukan scene-nya akan kayak gini gitu kan. Jadi si storyboard menggerakkan cerita. Iya. Artinya dari naskah itu dijadikan visual itu kita tentukan angle-nya, kejadiannya di mana sih. Sutradara itu kan mempunyai hak penuh bagaimana memulai sebuah adegan. Walaupun di cerita dituliskan terlihat sebuah rumah yang sangat gembira dengan isinya kayak gini-gini, tapi kan kalau sutradaranya mengawali ceritanya mau di dapur. Atau enggak, gue mau mengawali dari drone dulu. Drone untuk menunjukkan ini ada rumah di sini. Kayak kan. Tapi enggak, gue mau menunjukkan ceritanya dari sisi meja belajar dulu. Kenapa? Meja belajarnya terlihat banyak buku, banyak bonekanya. Ini adalah rumah yang cukup happy nih. Nah, itu kan banyak pilihan. Di situ hak sutradara untuk menentukan ngawalinya gimana. Nah, kalau misalkan komik itu dipakai rumusan itu, gue tahu juga ya efeknya akan gimana. Tapi
setahu gue kan komik itu kan membimbing kita untuk lebih memahami cerita dari gambar by gambar itu kan. Ya. Kayak gitu. Lebih ke apa? Kalau film kan satu scene aksi khusus ya dalam satu scene ya. Kalau komik kan lebih ke satu frame tertentu dari satu kejadian kan. Bisa enggak gitu juga. Kayak misalkan satu scene itu bisa ada cuma 2 gambar. Kalau di storyboard tuh bisa ada cuma 1 gambar aja. Gitu kan. Bisa 2 gambar, bisa 16 gambar. Oh. Tapi kalau di komik itu kan tiap gambarnya tuh bisa menjadikan sebuah proses sebuah kejadian. Iya. Gitu Harus kontinuitas sebuah runutan. Meskipun misalkan 1 page ini menceritakan sebuah kejadian di pesawat. Okay. Oh, isinya cuma 3 strip doang. Atau cuma 2 strip. Satunya gambar penumpang semua, satunya ternyata lebih ke close lagi. Nah, itu kan bukan storyboard, tapi kebutuhan gambar untuk membantu si pembaca ini mengimajinasikan. Iya. For me it's a different things mungkin ya menurutku, tapi aku nggak tahu. Kan banyak cara untuk kita nge-build sesuatu. Gitu sih. Tapi kalau di komik ini sendiri kerasa seperti storyboard atau enggak? Atau komik aja? Jadi karena mindsetnya adalah yang ini yang agak beda adalah ketika mindset gue tuh sebuah komik, ketika lo ngasih tahu mau ngomong nggak, oke gue mau. Mindset gue tuh udah pasti punya sebuah top of mind dulu gitu. Nah, top of mind-nya adalah komik yang pernah gue baca. Oke, ya. Tapi ketika akhirnya nyampe nih komik ke gue, kok beda gitu. Sih. Gitu sih. Okay. Dan kalau lu tanya apakah ini menjadikan sebuah storyboard juga, enggak juga dong. Masih komik gitu loh. Sekuensialnya masih kerasa masih kerasa. Walaupun memang ada tiap stripnya juga ada close detail sama wet detail gitu ya. Tapi ya tetap komik sih. Ya aku juga sebenarnya waktu itu nggak sempat nanya lebih jauh sih. Maksudnya dia hanya menggunakan format scriptwriter buat nulis ceritanya doang terus dikasih ke ilustratornya, atau emang beneran sampai ngebikin storyboard juga. Aku nggak nge-deep down sampai situ. Cuma ada elemen itu aja sih yang dipakai yang sempat aku tanya. Kalau gue terus terang belum pernah tahu bagaimana menulis sebuah cerita untuk komik. Tapi kalau untuk kayak kita nulis buat cerita pasti ya udah tentu saja. Tapi kalau untuk komik tuh kayaknya gue belum pernah tahu sih gimana menjadikan sebuah strip komik itu nanti kayak gimana tuh gue nggak tahu juga gitu. Bahkan kalau untuk komik dan film ya, setauku ini ya mungkin kalau ada yang lebih tahu tolong dikoreksi kalau gue salah, tapi kalau nggak salah bahkan penyebutan untuk premis dan logline pun sesuatu yang berbeda untuk komik dan film. Beda lah. Karena aku kan sempat coba ikut kelas-kelas storytelling, salah satunya ada storytelling film juga, kayak ternyata cukup ada perbedaan di film dan komik gitu. Gini loh, film tuh jelas ya, visual yang kita lihat. Jadi kita melihat sebuah adegan itu sudah mengurung kita ada di situ. Beda ketika kita membaca sebuah novel, kita nggak terkurung dengan visual. Kita bebas kan? Ya betul. Gue baca novelnya Sherlock Holmes, gue bebas bayangin Sherlock itu gendut tuh bebas aja. Atau mungkin ya gitu. Tapi ketika film tuh enggak, sama kayak komik gitu loh. Secara visual udah dikurung di situ. Cuman kan cara bertuturnya film dan komik itu kan pasti berbeda. Cara bertutur ya. Betul. Cara mereka meng-highlight, kayak misalkan gue baca break shot-nya Jinmi itu kan, yang di-highlight tuh kan walaupun kita mengikuti dari dialog mereka, tapi gambar-gambar yang ditonjolin itu kan berbeda. Bahkan film pun juga banyak kok, kita sekarang nonton film-film bagi penyuka filmnya Nolan gitu tuh, gambar sama audio dialognya itu bisa jadi sedikit berbeda gitu. Jadi menurut gue ya cara bertuturnya itu pasti beda sih fokusnya. Beda media, beda cara bertutur juga pasti. Kalau dari segi setting tempat dan setting waktu, gue kalau ngomong setting itu ya, gambar di komik ini itu sebenarnya ya emang bagus sih. Cuman gue masih melihat ya, tapi ini kan fantasi juga ya. Ya kayak emang ini kejadian di mana, di Indonesia kah? Atau di mana? Tidak cukup terasa Indonesia kah? Enggak, kalau kan ya walaupun ada gambar Jakarta dengan bundaran HI-nya itu, tapi kayaknya banyak detail-detail yang memang masih based on reference banget deh. Contoh mungkin boleh kalau ada contoh di kerumunan jalan ataupun
isi parkiran gedung. Di parkiran sekolah atau parkiran Gedung pas sekolah sih itu. Ya kayak kalau majority-nya itu kan jalan tuh banyak motor. Ya. Menurut gue ya. Ya, Indonesia mah banyak motor gitu ya. Iya. Iya. Jadi kayak motor itu sebuah visual yang sangat mewakili Indonesia. Iya. Tapi beda sih kalau kita ngomongin New York atau iya. beda mungkin kita ngomongin belahan dunia yang lain gitu loh. Kalau di misal barat gitu lebih banyak mobil, motor sedikit. Motor sedikit gitu. Bahkan hampir semua tuh antrian panjang tuh mobil semua isinya. Iya. Apa sih kalau sebutannya di situ skuter ya kalau di situ? Ya apa aja. Untuk motor tuh kayaknya kita cuman gini, perbedaannya menurut gue ya secara visual kayak kalau lu ngeliat New York tuh ngomongin motor kayaknya Harley atau Superbike. Iya. Gak mungkin ada Supra di situ. Gak mungkin ada Beat Carbu di situ loh. Motor bebek Gak gitu. mungkin anjir. Iya. Nggak ini bukan masalah gue mengkritisi sesuatu yang gak on point, gak juga. Cuman kayaknya cara nuansa itu nge-build-nya mungkin masih nggak kerasa gitu loh. Gitu aja sih. Walaupun sebenarnya beberapa elemen ada tapi kurang general. Ada gambar beneran iya, tapi menurut gue juga, nah ini gue nggak tahu ya, karena gue juga pelaku industri dan pelaku produksi, kadang-kadang kan banyak elemennya tuh. Keburu-buru kah satu ya, yang kedua ini timnya kecil. Nah itu kan banyak nih, kita gue juga nggak tahu. Tapi paling nggak sebuah produk yang akan kita launching tuh pasti harus memiliki banyak aspek yang kita udah pikirin gitu. Kayak gitu sih. Untuk 2 pertanyaan tadi jawabannya yes sih. Udah saya konfirmasi ke kedua. Oh iya kah? Iya. Oh benar. Kejar tayang iya. Oh iya pasti. Terus cuma 2 orang ya, jadi ya udah. Bukan ya udah, tapi maksudnya apa sih? Kita tahu kenapa keterbatasan itu terjadi, tapi tidak melumrahkan juga gitu ya. Iya juga. Maksudnya nggak tahu ini untuk koreksi sebuah aspek visual itu, bahwa detail itu emang penting gitu loh, walaupun nggak perlu sedetail gitu, tapi paling nggak elemen yang mewakili itu apa gitu loh. Kalau gue ngomongin elemen yang mewakili itu ngomongin jalanan gitu ya, pasti ada Gojek, ada motor yang lain, motor Scoopy, bebek gitu-gitu. Artinya kerumunan motor itu lebih mewakili untuk elemen Indonesia. Gitu. Di kota besar sekalipun ya. Iya. Ya maksudnya kan tadi ada Bundaran HI, berarti kan itu kota besar gitu. Benar. Oke, kan sempat ada 2 scene yang bapak-bapak dan anak sekolahan. Nah, kalau anak sekolahannya gimana? Ya karena emang kita udah kebawa dengan ambience sekolah gitu ya. Ketika adegan dimulai pun juga dengan kelas, ya udah. Bahkan mungkin mereka trying hard untuk memunculkan karakter berhijab gitu ya. Untuk ya mungkin represent majority kondisi yang ada gitu ya. Ya udah, kalau seperti itu aja gitu. Mau gimana kita walaupun kita baca komik Jepang pun juga elemen sekolahnya nggak terlalu aneh-aneh juga gitu kan. Nuansanya nuansa sekolah. Ya, nuansa sekolah. Tapi at least nuansa sekolahnya lebih kebaca dibanding nuansa perkotaan. Enggak sih. Kalau menurut gua di komik ini itu secara cerita memang mereka udah ngedriving pembaca untuk memahami tadi di mana sih gitu. Iya. Kalau dari segi ideation sendiri itu kan terkait wabah gitu, bukan wabah, I don't know wabah atau bukan, tapi intinya ada beberapa orang mengalami simptom nggak bisa tidur dan akhirnya quote on quote jadi zombie gitu ya. Om Pik sendiri cukup familiar dengan atau cukup suka nggak dengan genre perzombian? Karena setahu gue Om Pik suka horor, tapi itu kan cukup berbeda dengan zombie ya. Gue nggak tahu zombie itu masuk di genre horor apa enggak. Kalau di gue ya, yang namanya komik itu harusnya kan tetap ada sisi gak realistis. Oke. Iya dong. Lu ngapain bikin komik gak realistis anjir? Iya, choice bareng kan. Ya lu bikin novel. Bahkan novel. Enggak, maksud gue nih, kenapa sih orang baca komik itu kenapa sih? Karena orang kepingin menikmati sesuatu hal yang ya emang yang tidak realistis. That's why mungkin ide zombie ini cukup masuk gitu kan ya. Iyalah, lu baca komik zaman dulu apapun itu pasti nggak realistis lah. Ya. Se-candy-candy-nya aja, se-candy-candy komik itu juga nggak realistis gitu.
That's why mereka menuangkan di media komik, ditambahkan dengan gambar gitu kan, yang banyak mengglorifikasi sesuatu gitu kan, sampai akhirnya titik fantasi kita tuh sudah ngikutin visual di komik gitu kan. Jadi ide zombie itu mungkin oke ya untuk di komik. Cuman kalau ngomongin genre, gue nonton film zombie banyak, apalagi main game zombie aja. Nggak banyak sih kalau main game, cuman RE doang ya. Kalau Last of Us nggak main? Nggak tahu gue ada game apa. Itu gue udah nggak main game lagi. Oh oke. Game sekarang aneh-aneh soalnya. Iya. Gue main game yang gampang aja. Kalau nggak game handphone ya di Switch itu aja. Jadi kalau genre sih ya udah itu aja sih. Cuman mungkin, nah ini gue juga yang mungkin agak lompat-lompat nih Sapi. Jadi ini komik ini ada satu episode apa ya ngomongnya ini, bukan chapter ya, jadi bukan yang bersambung terus, nggak tahu ya. Kalau dulu kan baca komik itu kayak nungguin minggu depan ada lagi lagi gitu kan. Kalau ini enggak, berarti nunggu buku kedua gitu ya. Iya, nunggu buku kedua. Oh oke. Kenapa? Karena harus menunggu, jadinya ketipisan ini kalau harus nunggu buku kedua ini untuk sisi cerita yang membutuhkan chapter yang mungkin agak lama, ketipisan ya sih. Oh iya. Maksudnya itu ceritanya baru introduction doang, belum nyampe. Kayak kok di film nih kayak nggak sampai 10 menit nih. Ya pokoknya menurut gue tuh ya ceritanya mungkin kurang dijabarin juga mungkin ya konfliknya. Konflik karakternya atau kejadian juga gitu, kayak apa nih, apa mungkin tipikal cerita bersombi itu adalah kayak gitu aja, ada chaos, ada korban, nggak tahu juga ya gue genrenya itu gitu. Sama apa ya selain itu ketipisan juga gue agak bermasalah dengan bahasa sih. Pakai bahasa Inggris? Bukan pakai bahasa Inggrisnya, mungkin pemilihan bahasa Inggrisnya mungkin ya. Gue juga jago bahasa Inggris gitu loh, cuman kayak emang kata-katanya se rapih itu kah? Tidak cukup merakyat apa sih bahasanya? Mungkin bukan kata-kata lugas ya. Mungkin rapih, tenses banget tapi ya. Gue nggak tahu juga sih ya. Tapi nggak juga. Akademik. Gue baca apa itu Superman, Doomsday juga nggak. Kayaknya lugas banget deh. Pemilihan kosakatanya ya. Mungkin ya. Aku nggak begitu familiar dengan baca sih komik yang pakai bahasa Inggris tapi translation, cuma tapi gue nggak tahu kenapa ini edisi bahasa Inggris. Apakah emang ada penjualan di luar negeri? Salah satunya memang ditujukan untuk keluar. Oh oke. Emang ada pasarnya luar ya. Tapi kalau kemarin dengar ceritanya, karena si orangnya sendiri cukup sulit untuk nulis cerita pakai bahasa Indonesia. Jadi dia kontak gua aja kalau gitu. Gimana? Mas siapa nih? Ferdian Faisal. Mas Ferdian, coba kita meeting deh. Ayo Mas. Jadi dia terbiasa pakai bahasa Inggris, terus yang cerita ke gua ya, dia bilang dia terbiasa nulis pakai bahasa Inggris dan karena memang penulisnya orang luar? Enggak orang Indonesia semua. Orang Indonesia. Cuma kenapa? Dia pas misal pakai bahasa Indonesia, takutnya malah consuming time dia untuk mengubah cara dia nulis, jadi dia kayak ini penulisnya Gen Z atau milenial sih? Milenial. Kayaknya. Gue belum nanya umur pastinya sih, tapi kayaknya milenial kayaknya. Sorry, gue bukan maksudnya gap generation, karena menurut gue Gen Z itu mempunyai eksplorasi yang banyak banget untuk menuturkan sebuah cerita gitu kan. Sedangkan kalau milenial itu mungkin stereotipnya itu kan karena milenial itu tumbuh dengan tanpa ada teknologi gitu loh. Mereka itu survive-nya tuh jadi kalau gak baca dengerin radio atau lihat TV gitu kan. Setelah itu dia survive untuk mencari mencari informasi itu di media yang hanya yang ada gitu loh. Nah sekarang tuh kan Gen Z tuh kan udah ada internet. Itu istilah kerennya tsunami faktanya banyak. Tsunami informasi. Tsunami banyak gitu loh. Tapi kalau as the language menjadi barrier untuk menuangkan sesuatu, kayaknya sangat disayangkan. Kayaknya sih, bukan maksud untuk personal banget, tapi enggak sih, kayaknya mungkin nggak tahu ya, apapun itu kan base-nya adalah cerita ya kan. Komik itu oke, tadi gue ngomong karakter, tapi tetap karakter itu kan mempunyai daur hidup yang diceritakan. Jadi kan pattern dasarnya itu adalah gimana lu bikin cerita itu yang bagus dulu. Baru setelah itu diisi karakter ini, karakter itu.
kan rumusnya jelas banget gimana bikin cerita yang bagus gitu kan. Kayak misalkan kalau kita ikutin pelatihan deh, ada satu simple, ya udah bikin cerita tentang kejadian di meja makan. 5 orang tuh akan bikin cerita pasti berbeda walaupun frame-nya sama, gitu loh. Lebih sudut pandang masing-masing jadinya. Iya, cuman ya itulah di komik ini itu tadi yang gue bilang gue kesulitan menjagokan karakternya. Menjagokan ya. Tapi gue menikmati ceritanya. Ya. Gitu loh. Oke. Berarti belum bisa bersimpatik dengan karakternya ya? Levelnya itu gue tuh nggak tahu karakter ini itu yang akan gue follow atau cerita yang gue follow. Oke. Sepenting apa kalau karakter ini dicabut? Oh, wow. Nah itu kan sebuah struktur kita menganalisa cerita. Jadi kebiasaan kita ada bikin cerita pasti ada. Oke, kalau karakter ini gue cabut penting nggak? Oh masih bisa nih Ceritanya jalan. Gitu. Oke, cabut. Berarti budget gue untuk karakter ini bisa gue coret. Nah itu kan kalau kita berpikir secara produksi. Iya. Nah biasanya di komik tiap karakter yang muncul itu mempunyai andil yang cukup kuat di benangnya. Lo Doraemon gak ada Giant tuh agak gimana ya? Gak ada yang gangguin ya. Paham kan? Iya. Doraemon gak ada Suneo, itu ada yang sangat kurang. Iya. Gitu loh. Maksud gue tuh, jadi karakter analisis itu gue nggak ngerti nih. Gue mengikuti karakternya gimana. Tapi secara cerita gue ikutin. Ya. Isunya ada, gue menikmati isunya, gue menikmati treatment ceritanya, konfliknya, ya cukup gue nikmati dengan gambar gore-nya ya. Cuman untuk karakter itu yang gue nggak bisa ngefollow. Oke. Ada kemungkinan karena kurang panjang nggak? Bisa jadi kalau misalkan di panjangnya akhirnya kan, akhirnya karakter ini penting. Bahkan bapak-bapak tadi itu mungkin sangat penting juga, gitu loh. Akhirnya kita mempunyai hero masing-masing nih. Ya. Gitu. Kayak di apa ya? Kalau, gue lupa lagi. Yang film zombie yang seriesnya panjang banget tuh apa sih? Apa? Oh ini apa itu Walking Dead. Walking Dead ya betul. Gitu. Walking Dead kan karakternya juga sangat banyak kan ya. Banyak. Kalau series itu kan bisa dibunuh di tengah-tengah tuh. Apalagi kalau kita ngomongin Game of Thrones tuh. Lebih sering itu mencabut karakter itu. Lagi suka-sukanya lagi populer dimatiin di tengah. Iya. Itu juga kan mungkin tipikal cerita yang karakternya banyak dan kita masing-masing suka sama ini yang berbeda. Kalau di World Without Sleep ini ya itu mungkin kependekan ya ceritanya. Belum masuk. Nah, jadi beneran karakter itu nggak jadi isu utama deh. Lebih ke isu globalnya tuh kejadiannya apa, kayak gitu sih. Betul. Oke. Nah kalau Om Bek sendiri ada karakteristik khusus yang di notes dari genre-genre perzombian nggak? Karena sebenarnya aku punya personal problem gue punya personal problem dengan topik perzombian sih sebenarnya. Gue nggak tahu, di gue tuh top of mind-nya zombie itu masih Lara Croft ya. Bukan kali itu Tomb Raider aja. Nggak. Maksud gue tuh zombie tuh nggak bisa lepas dari RE, Resident Evil ya. Terus setelah itu gue nggak menikmati lebih dalam lagi di zombie tuh karena gue memandangnya itu kayak ya sama aja deh ini. Bahkan yang tadi kita omongin tuh series juga sama aja konfliknya. Jadi wabah semakin meluas, nyari source-nya, survive terus orangnya tereliminasi, nyari source-nya. Biasanya juga akhirnya di endingin dengan ternyata masih ada nih. Kayak gitu tuh. Biasanya kan gantung di situ. Ya, nggak semua diselesain gitu. Ya, karena ini nggak tahu ya, mungkin personal pribadi aku aja. Tapi walaupun tadi Om Bek bilang cerita komik ada fantasinya gitu, tapi somehow kalau aku sekalipun fantasi atau science fiction gitu ya, selalu ngehubungin logiknya masuk apa enggak gitu. Oh iya pasti. Jadi gini, logik itu pasti akan kita pikir. Tapi kan gini, kita mencari hiburan itu pasti selalu kepingin melihat hal yang nggak logis nggak? Nah iya dong. Udahlah, Superman tuh nggak logis. Superman itu nggak logis. Kejahatan tuh logis, ada. Diberantas Superman yang nggak logis, gimana ada orang nggak mati ditembak, gitu loh. Maksud gue kan sesimpel itu aja gitu loh. Tapi untuk Superman sekalipun dia kan punya aturan logisnya sendiri, maksudnya sekalipun dia dari bukan manusia tapi dia makhluk luar angkasa yang ada hubungannya sama Kryptonite dan lain-lain gitu kan. Nah untuk genre zombie sendiri aku tuh punya problem soal logik zombinya, maksudnya ini mungkin
Apa ya, mungkin nggak semua orang juga bermasalah dengan hal ini, cuma kalau gue sendiri kan untuk genre zombie, mungkin game atau film yang sempat meledak dulu kan RE ya, Resident Evil. Dan kalau Resident Evil sih setauku kan ceritanya memang dari virus, terus virusnya ngebuat orang jadi sel-sel otaknya mati atau makhluk hidup, tapi dia masih punya kebutuhan untuk makan atau hunger gitu. Dia kelaparan terus, makanya kenapa dia ngegigit orang, nyari mangsa gitu. Nah cuma kenapa kalau dia punya kebutuhan untuk lapar, dia abis gigit orang dia tinggalin gitu? Maksudnya dia cuma nyicip doang. Kan kalau orang lapar mah gak nyicip doang gitu, ya mungkin abisin gitu. enggak mungkin ya, gue gak tahu juga ya ini pertama yang bikin cerita zombie itu gimana. Mungkin memang bagi dia mungkin setelah gigit terus udah selesai, tapi ada juga yang adegan yang emang dihabisin kok kalau nggak salah ya. Bener-bener di apa itu, jadi ada satu formernya yang gigit, setelah itu dibuang, sama yang belakangnya akhirnya dihabisin gitu ya, kan. Ada. Tapi kan ada beberapa kejadian juga yang nggak kayak gitu kan, ada yang udah digigit terus nyari mangsa lain juga. Iya, karena mungkin mereka selalu selalu lapar atau selalu kurang gitu loh. Ya, tapi kan kalau kurang ini udah ada yang ketangkep gitu. Kayak daripada lu nyari ikan yang masih ngejar-ngejar, mending yang udah ditangkap. Nah, kita nggak tahu tuh. Ya mungkin driver problem di situ kali. Mungkin. Untuk RE aku ngerasa logic problemku di situ tuh kalau RE. Tapi ada beberapa film zombie juga yang menurutku oke, kayak misal World War Z apa ya? World War Z si Brad Pitt ya. Itu kalau nggak salah zombinya nggak mau ngegigit orang yang udah kena cacar kan ya kalau nggak salah. Gue lupa deh film itu. Nonton sih gue yang di itu kan. Bener Brad Pitt nggak sih? Bukan ya? Aku lupa lagi aktornya. World War Z itu kalau nggak salah ya. Nah kalau nggak salah di situ tuh memang si zombinya nggak mau ngegigit orang yang udah, kalau nggak salah ya. Nah itu tuh menurutku cukup masuk akal karena misal si zombinya itu disetarakan dengan virus cacar gitu ya. Jadi kalau misal dia udah ngegigit orang dan berarti si orang itu udah kena cacar gitu kan, ya pantas aja dia nggak mau lagi gitu, karena dia udah punya virus yang sama. Makanya kenapa ngejar orang yang masih sehat gitu. Menurut gua dimensi itu adalah dimensi prerogatif si pembuat cerita. Ya betul. Artinya gini, mereka memberlakukan dunianya seperti apa itu sebenarnya si penulis ini akan sudah berpikir matang. Ya. Kenapa gue bikin kayak gini? Gitu loh, harusnya ya. Jadi dia terakhir, ternyata akan dibuka di reveal terakhir seperti ini. Ya haknya emang dia yang bikin gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak Resident Evil tadi, ada sesuatu yang nggak inline, jatuhnya jadi whole nggak sih? Menurut gue kalau Resident Evil perbedaannya itu adalah story di game itu mungkin tidak proper itu. Ya. Basically kan RE itu kan game duluan. Iya kan? Mungkin tidak diperuntukkan untuk. Tapi kan akhirnya ketika dipanjangin jadi sebuah franchise film, kan ceritanya udah melebar. Ya, setuju. Benar-benar. Ya. Gitu loh. Game itu kan sebenarnya peruntukan story-nya tuh nge-build untuk mereka mengetahui prinsipnya bermain seperti apa sih, dunianya seperti ini. Dia ada ada karakter ini yang bisa kayak gini, gitu kan ya. Tapi kalau game itu nge-build ceritanya harus terunut film atau novel, kayaknya nggak mungkin deh. Ke-enjoyan main gamenya jadi nggak akan kerasa deh. Tapi kalau aku mikir-mikir lagi ya, kalau misalnya di game itu justru masih lebih masuk. Karena gini, game itu lu yang bermain, lu yang nentuin gimana endingnya game itu, kan lu yang mainin. Iya. Gitu loh. Lu bisa ignoring semua cerita itu. Gitu kan. Tapi kalau di film atau komik, kita tidak yang bermain nih, kita menikmati aja yang disuguhin. Jadi kalau lu nanya itu, menurut gue itu udah haknya penulis sih. Tapi kalau yang Resident Evil di game mungkin lebih masuknya karena lebih banyak personal kitanya sendiri kan. Iya, kita kan kayak kita masuk di tiap pintu kan selalu ada intronya tuh. Intro tuh kita baca, bahkan gue juga nggak pernah baca itu sih. Pokoknya yang gue cari barang ini, kayak gue harus lolos di sini. Oh, di sana ada zombie, gue cuma bawa senjata ini, kayak gitu kan. Nah, itu kan bener-bener full lu yang bermain di karakter lu. Gitu kan. Perbedaan di situ menurut gue ya.
lama jadinya karena kita sendiri gitu, jadi nggak ada pertanyaan yang gue tanyain tadi gitu. Iya pasti. Kalau di film kan Ya. karakternya banyak tuh. Nah kalau di film itu kan udah beneran kita disuguhin sebuah cerita. Kita bisa bebas mempertanyakan banyak hal, tapi ya mau nggak mau itu yang kita nikmati sampai ending. Ya, Kayak gitu. Nah, hubungannya sama komik ini, Ya. gue merasa dia punya elemen yang mungkin 11-12 dengan yang gue permasalahkan tadi gitu. Karena tadi kan gue bilang si zombinya kalau emang lapar ya kenapa lu nyicip doang gitu. Nah, kalau di sini dia kan tentang anger, tentang marah gitu. Nah, gue masih belum tahu nih, mungkin dijelaskin di nanti atau gimana. Cuma yang gue tangkap sekarang, si orang yang sudah jadi zombie dalam tanda kutip ini, kenapa marahnya cuma sama orang yang belum jadi zombie gitu. Kenapa pengen melakukan kebrutalannya sama orang itu aja? Ya mungkin ketika sudah menjadi zombie itu kita sudah mempunyai recognize yang berbeda. Jadi akhirnya melihat pandangan mungkin ya, tapi ini mungkin loh ya, bukan sebuah hal paten juga. Mungkin ketika emang kita di zombie itu visual kita udah cuma ngelihat makanan apa enggak. Atau kita ngelihat sama zombie itu kayak nggak ada trigger untuk doing something. Artinya nggak bisa memicu hormon kita, tapi kalau melihat manusia hormonnya langsung kepicu nih. Gitu ya. Karena aku juga sempat mencoba melihat POV sebagai zombie ya, maksudnya. Nggak bisa lah, karena lu bukan zombie. Iya, enggak. Maksudnya gue mencoba kemungkinan yang ada gitu ya. Apakah kalau lu memPOV-kan sebagai antagonis yang karena mungkin ya. Tapi kalau zombie gak, itu bukan zombie. Gini, zombie itu sudah terkarakter bahwa mungkin tingkat kelaparan yang kayak gitu. Kita nggak bisa menjadi itu. Nggak mungkin. Apakah kita selapar itu sampai kita butuh fresh meat? Nggak. Nah, untuk memahami fresh meat aja kita nggak mungkin loh. Tapi itu dibutuhkan untuk memahami zombie nggak? Karena kan beberapa cerita untuk bisa overcome si zombinya, dia harus mengerti pola zombinya kan. Nah, sebelum lanjut, ada nggak sih cerita? Gue nggak tahu ya. Ada nggak cerita zombie yang zombie jadi karakter utama? Ada nggak? Kalau komik gue pernah nemu. Nah mungkin dari situ ngelihatnya. Karena selama ini cerita zombie itu selalu jadi musuh gitu kan. Nah jelas zombie nggak bisa mikir. Lebih banyak ya udah dia jadi satu entitas yang jadi musuh aja gitu. Iya. Oke. Gue rese kali ya, maksudnya enggak. mempertanyakan hal itu. Kalau lu tanya ke gue ya, karena gue emang beneran ngelihatnya dari frame cerita ya. Satu yang tadi gue itu udah hak si penulis ya. Terus kalau lu memasukkan unsur logisnya, ya udah. Karena gimana kita tahu logisnya, karena kita tidak pernah mengalami jadi zombie. Kalau kita ada cerita perselingkuhan, kita bisa tahu nih logisnya nih. Ini kayaknya logis nih, gitu kan. Atau ada cerita misalkan pengkhianatan, kita bisa menganalisa titik logisnya sampai ke gimana gitu. Tapi kalau zombie kayaknya agak susah Safi. Kita menganalisa gimana ya gitu loh. Belum lagi klausulnya, jadi zombie itu karena wabah atau diinjek. Ya itu masih tanda tanya banget. Itu kan kita nggak tahu efeknya. Yang diinjek tuh apakah langsung beringas? Atau yang wabah itu sebenarnya ke-trigger? Nah itu kan kita nggak tahu juga kan. Iya benar. Tapi ada kan apa itu virus yang bikin kita itu jadi kayak zombie itu. Seingat gue tuh ada. Cuman gue nggak tahu wujudnya. Ke manusia? Iya. Kalau ke serangga tahu sih. Oh gue nggak tahu. Yang manusia. Kalau efek narkoba ada yang gue pernah lihat. Jadi ada tuh di rekaman di mana ya, Amerika kok. Itu ada yang udah kayak zombie beneran karena udah saking sakaunya atau efeknya karena narkoba itu. Tapi gue nggak tahu jenis narkobanya apa ya. Ada kok muncul di video-video online tuh, cukup viral juga waktu itu. Emang jenis narkobanya nggak tahu. Oh, maksudnya itu bukan sesuatu yang biasa dipakai orang. Nah, kalau saya ingat gue ya, itu sudah narkoba yang cukup tersebar di masyarakat sana. Tapi efek ke dianya nggak tahu kenapa gitu. Iya. Ada kok, gue lupa punya mana. Iya soalnya kalau yang di komik tadi, gue tuh mikir ya, kalau misalnya dia memang marah, satu kenapa nggak marah ke zombie yang lain, terus yang kedua kalau misal dia marah cuma ke orang yang belum terjangkit gitu. Tapi kan di situ ada juga orang yang udah nggak tidur berapa hari masih diserang juga gitu. Apakah dia cuma mau nyerang orang yang tenang? Gue masih belum tahu. Kayaknya gini, mungkin itu di sensor recognize-nya dia itu mengenali mana yang
masih pure human atau yang sudah kena gitu. Ya bisa jadi sih. Makanya kalau di cerita komik ini tuh ya sangat pendek banget, bahkan untuk menyambungkan ke next chapter gitu ya. Ya reasonnya kayak ini kayak kurang kuat banget sih. Hal yang ditunggunya ya. Jadi hook untuk next. Iya, kejadian yang dijadiin ending itu menurut gue ya ini personal ya ke gue aja ya. Misalnya yang gue rasain itu juga kayak tuh general aja. Ya mungkin gini sih mungkin ya menurut gue tuh dari kemasan komik ini tuh secara komik oke. Tapi tadi ya gue punya problem, mungkin ini kritik ya. Gue nggak bisa ngedrive by karakter. Oke. Karena mindset komik itu karakter banget sih. Mindset untuk comeback gitu ya karakter. Iya, komik itu ya apapun itu komik itu gue menikmati karakternya. Setelah itu baru gue ngikutin ceritanya. Akhirnya kita tahu karakter ini mempunyai kekuatan khusus atau punya problem yang gimana pun ya tetap by karakter. Oke. Berarti lain kali nanti aku ngasih komiknya yang karakter driven harusnya. Tapi sorry karena gue nggak ngikutin perkembangan komik lokal ya. Gimana sih sekarang nih iklim komik ini nih? Aduh, gimana ya? Kalau ditanya gimana sih, sebenarnya yang aku ikutin dari kan kalau komik lokal nih dulu sempat booming ya, sempat hype pas zaman-zaman era Kosasih yang zaman itu sempat hype banget. Terus ada apa istilahnya? Zaman kekosongan apa ya? Jadi kayak ada yang emang bener-bener kosong, terus akhirnya setahu gue memang digantikan sama komik-komik impor. Nah, oke. Tapi yang di webtoon itu kan komik juga? Itu komik juga. Makanya sekarang 2000-an ke atas pengalamanku sih mulai muncul lagi dan emang ganti-ganti. Jadi ada masa-masanya komik yang hype itu komik kompilasi. Nah, gimana? Komik kompilasi? Kan kalau komik Jepang, di komik Jepang tuh ada kayak Shonen Jump gitu isinya. Gua tahu serius gua. Jadi kalau komik Jepang tuh biasanya belinya majalah. Jadi si One Piece, si Naruto itu tuh cuma ada satu booklet gitu. Mereka tuh ngumpul di satu situ tapi cuma satu chapter. Iya ya, jadi booklet gitu ya. Nanti setelah berapa chapter baru dijadiin satu buku volume gitu. Ada masanya si Indonesia ngikutin ke situ. Terus setelah itu ada masanya juga ke platform digital tadi, webtoon, terus ada dulu Chiayo, ada Komiko. Nah, kalau sekarang yang aku lihat sih yang lagi hype itu justru indie. Ya kayak komik ini juga. Jadi orang-orang selain ada menerbitkan ke platform atau ke penerbit major, mereka punya opsi yang mungkin cukup digandrungi sama beberapa komikus untuk ngeproduksi secara indie sih. Jadi beneran akhirnya survive-nya itu memproduksi secara independen. Ngejualnya untuk sekarang yang lebih yang mungkin cukup masif ya di event-event aja jatuhnya. Oh, justru tidak menjual ke distributor? Karena distributornya pun belum banyak. Oh, oke. Kalau misal apa ya? Kalau orang bikin musik kan misal distributor toko musik banyak. Iya. Nah, kalau misalnya komik itu ada toko buku. Ada toko buku tapi berapa banyak yang mau menerima? Aduh, aku jadi nggak enak ngomongnya tapi aku nggak tahu apakah mereka mau menerima komik indie. Oh, oke. Yang diproduksi secara terpisah sama. Karena kan setahu kita untuk beberapa toko buku dia punya lini penerbitan sendiri kan. Punya networking sendiri ya. Oh gitu, oke. Paling jatuhnya ya kalau nggak di event jualan online. Tapi terus terang komik-komik kayak Wabitos itu banyak kan pasti kan, yang lokal-lokal gitu tuh. Banyak yang lokal. Mereka survive nggak? Survive untuk tetap berkarya iya, tapi kalau survive untuk dijadikan pekerjaan utama, setauku belum banyak. Ada tapi belum banyak. Karena penikmatnya juga pasti sedikit. Cukup nih. Oke. Ya karena ya nggak tahu sih. Cuma mungkin karena sekarang banyak pilihan media juga ya kan. Ya itu makanya udah banyak. Karena mungkin ya ini kan fisik ya. Fisik itu kayaknya sekarang itu menjadi barang tersier nggak? Serius, fisik tuh kayak ya contohnya kita
kita dengerin musik aja udah banyak platform gitu Iya. kan. Untuk lu beli CD atau kaset tuh kayaknya ntar dulu deh. Iya gak sih? Iya. Karena kayak spending gini, gue spending 55 bayar Apple Music, ya udah gue bisa nikmatin. Bahkan mungkin emang yang walaupun yang gue nikmatin cuma 15 lagu aja gue dengerin. Tapi kalau lu beli CD kan lu cuman ya udah itu aja. Mungkin itu kali konversinya ya. Iya betul. Karena setauku juga sekarang komik, bahkan komik terjemahan juga, dia ngambil posisi bukan sebagai barang bacaan aja, tapi dia lebih ngambil posisi sebagai barang collectible gitu. Oh, ya kan tersier kan jadinya. Iya tersier Fisik banget. gitu. Sorry, berapaan sih nih harganya? Gue nggak tahu ya. Satu komik kayak World Beatles itu berapa harga? 50-100 biasanya. Oke. Problem sih emang. Dan aku sejujurnya sebagai pembaca kasual tidak begitu serak dengan penempatan komik itu sebagai barang koleksi sih. Karena aku ya lebih nge-treat sebagai barang bacaan aja gitu sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi, perspektif orang sekarang bergeraknya ke arah situ. Gue sih berharap memang iklim komik lokal tuh stabil. Cuman kan kalau akhirnya dengar dari lo kayak gitu, memang sampai gue tahu harga ini apa karena mencetak indie jadi kesannya akhirnya harus nge-push ke harga yang agak tinggi. Iya itu juga. Iya kan? Karena kan kalau produksinya nggak ribuan tuh nggak bisa menekan harga kan. Iya, maksudnya percetakan kan mungkin juga akan punya hitungan tersendiri untuk mencetak ini minimal berapa gitu kan. Iya. Tapi dengan distribusi yang hanya dijual di event ataupun mungkin persebarannya emang tidak bisa menyeluruh itu juga problem. Tapi emang ya mau gimana gitu loh. Sekarang banyak barriernya juga gitu kan. Ya variabelnya banyak. Tapi akhirnya survive gimana ngerilis digital? Ada yang memilih jalur digital, ada juga yang ini. Berarti tetap ada yang ngebaca di web gitu ya? Ada. Uniknya adalah pembaca komik digital dan komik cetak bisa jadi tidak beririsan. Ada beririsan, tapi ada juga yang sama sekali terpisah gitu. Tapi ini kertasnya kebagusan menurut gue. Memang, makanya kan kenapa aku bilang rata-rata nge-treatnya sebagai barang collectible, makanya kualitasnya mungkin makanya kenapa kualitasnya dibikin kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Gue kalau baca komik kayak kertasnya juga nggak setebal ini ya. Iya memang. Iya kan? Iya. Kalau sama komik yang di Penerbit Major kualitasnya lebih bagus komik-komik indie memang. Iya pasti. Tapi kan apakah itu jadi barrier juga kayak paham. Gini loh maksud gue. Sorry to say, gue bukan maksud merendahkan sebuah output komik gitu ya. Kalau harga terjangkau dan produknya bisa masif, gue ngomong chance ya. Chance untuk tersebarnya dan chance untuk dimiliki pembaca itu kan harusnya lebih besar gitu kan. Ya. Cuman ya gue bingung dengan segmen-segmen yang ada sekarang ini, kayak semua orang pada punya segmen sendiri lah, atau yang memang mereka bisa hidup di niche marketnya sendiri. Cuman gue tau gini ya, kenapa sih komik itu diobrolin deh, gak usah disukain, diobrolin karena kan memang tersebar. Ya. Lu baca ini gak sih? Lu baca ini gak? Itu kan tersebar itu kan. Ya. Tapi sekarang kayak gua aja baru tahu ada komik ini kan, persebarannya gua baru tahu dari lu, karena lu emang dari community komik gitu kan. Kalau gua nggak tahu kalau nggak lu kasih tahu gitu kan. Dia kenapa nggak merendahkan harga jual dengan memang kualitas everythingnya diturunin dikit gitu? I don't know, mungkin yang paling bisa kepikiran sekarang adalah dengan kan persebaran pasti kuantitinya harus banyak kan. Iya pasti. Belum posnya untuk nyebarin. Iya, ya mungkin banyak ketakutan risk yang diambil juga sih. Iyalah, kalau enggak, tetap tadi berpatokannya adalah ketika lu bilang mencetak independen, itu udah memang harus ada hal yang dibayar. Ya. Gitu. Artinya dulu gue juga gue dulu punya grup band juga bikin record indie itu berdarah-darah. Bahkan akhirnya keputusan kita untuk yakin lu jual CD, udahlah kita bagiin dulu kali ya. Serius beneran. Gue dulu ngeband itu kayak udah rekaman akhirnya PD nggak ada dijual, tapi setelah kalau kita hitung terproduksi ini, padahal waktu itu cetak CD itu cukup mudah gitu loh. Oh, di zaman itu udah mudah? Mudah lah. Untuk mengcopy CD gue butuh CD writer aja udah. Untuk gue copy gitu kan. Yang penting gue punya masternya gitu kan. Dengan format apa? CD audio.
gitu kan. Ya, tapi waktu itu juga akhirnya karena kita tidak punya manajemen yang bagus untuk menyebarkan dan menjual, kita titip di distro itu ya. Duluan distro ya. Akhirnya gimana caranya lagu ini tersampaikan? Kita bagiin aja deh. Tiap kita mau kita bagiin. Gitu. Belum bisa ngejual gitu kan. Tapi kan tetap aja semua tuh kan harus terbayar dengan cost yang ada, dengan harga yang ada gitu kan. Ya semoga ini ya, semoga daur hidup komik kita tetap stabil sih. Amin. Ya. Mungkin itu juga salah satu problem utamanya untuk distribusinya masih cukup sulit, terutama yang fisik ya. Tapi nggak tahu harga sekarang komik berapa sih di toko buku? Kisaran 40 sampai 80. 40 ya 80. Oke. Ya. Tapi kalau komik-komik yang premium gitu udah 100 sekian 200. Kemarin gue lihat One Piece di Shopee itu dijualnya 35 ribuan. Itu yang versi mana? Soalnya One Piece itu udah cetak ulang berapa kali? Ya nanti. Artinya kan tetap harga itu kan sebuah patokan untuk kita ngerti yang beredar gitu lah ya. Ya segitu kayak 30 atau 35an. Di patokan harga itu tetap bersaing dengan awareness yang ada gitu kan. Ya. Tapi tetap aja sih menurut gue ya gimana sih cara bikin komik ini disukai. Ya. Jadi kalau misal nanti ada next chapternya, Om Bek willing untuk membaca lanjutannya kah? Gue willing untuk membeli. Karena gue nggak tahu, karena gue udah baca satunya. Cukup menarik, cuman jadi gini, personal opinion gue adalah apakah next chapternya masih driven by story atau karakter? Oke. Itu yang jadi pertanyaan next chapter ya. Karena untuk komik ini sendiri, gue kan kemarin nemu komik ini tuh di event yang namanya Comic Paradise di Jogja. Jadi untuk next chapternya udah ada woro-woro kemungkinan buku keduanya akan dikeluarkan di Comic Para yang selanjutnya. Bentar, setiap ngeluarin ini di acara Comic Para gitu? Sebenarnya ada beberapa opsi sih. Kalau di Jakarta juga ada, cuma so far yang aku tahu yang paling dekat acaranya. Mereka nggak khusus untuk di World Without Sleep ini keluarnya emang pas ada event aja, atau mereka emang udah di set up? Oke, gua akan keluarin lagi tiap berapa kurun waktu tertentu gitu nggak? Aku kurang tahu sih. Cuma kebanyakan komikus memang ngambil momen event biar sekalian. Jadi saat ada event rilis buku baru. Sekarang masih ada nggak sih komik lokal atau komik ya emang komik independen mungkin yang beneran series? Ada. Yang sampai berapa nomor gitu? Ngerti, tapi ngeluarin garisnya itu cukup rapat. Enggak ya? Setauku yang paling rapat 3 bulan. Anjir. Serius? Ya. Oh ya, karena mungkin cetak independen itu kayaknya teman-teman harus berusaha ngejangkau investor yang bagus. Kayaknya sih. Ya itu pun setauku yang bisa nyampe 3-4 bulan satu buku nggak banyak, sangat sedikit setauku. Jadi ya memang itu fruitnya independen. Ya apapun itu, gue cuman berpikir habit untuk ngerilis sesuatu yang bener-bener panjang, berarti kan nge-build produknya tuh harus very very eksklusif gak sih? Supaya gue nunggu. Iya. Nah, willing buat nunggu. Iya, willing buat nunggu itu kan banyak elemennya. Ya. Gitu kan. Dulu gue pernah punya komik Tiger Wong, itu yang covernya itu hologram. Covernya doang tapi. Ya. Bahkan ada juga Street Fighter itu kan dulu juga ada komiknya kan. Itu juga ada edisi emboss. Oh ya, yang timbul gitu ya. Timbul saat itu kan kayak wah oke nih ya. Mungkin gue nggak tahu bermain-main dengan seperti itu apakah ngebantu, tapi gue nggak tahu, kayaknya nggak juga ya. Ada yang menerapkan itu. Jadi ada yang kemarin ada yang dia bikin komik tentang kayak Super Sentai gitu. Apa itu? Power Ranger. Ya pokoknya yang berubah gitu. Karakter superhero yang berubah. Nah dia bikin covernya itu transparan. Jadi gimana transparan? Kelihatan dong. Jadi ada 2 cover. Jadi yang atas transparan. Jadi tiap baliknya itu gambarnya beda. Gitu. Jadi pas gambar depan dia karakter orang, tapi saat covernya dibuka dia henshin gitu berubah. Jadi emang cover ya berubahnya di situ. Ya, gitu. Jadi ketika di ini ini orangnya. Ya salah satu gimmicknya itu ya, gitu. Itu menarik juga tuh kayak gitu. Cuman tetap aja kita bermain-main dengan produk jadi itu kan
ada cost yang harus dibayar dan iya, akhirnya betul. harus apa ya, meninjau ulang data Ya. dibeli nggak gitu. Ini mungkin sebenarnya mungkin bisa jadi pertaruhan para komikus ya, tapi kalau aku sendiri justru ngelihatnya asiknya di situ sih, maksudnya. Memang kita kalau sudah tahu dunianya asik gitu kan, tapi gimana caranya untuk menarik sesuatu yang orang nggak tahu gitu kan? Gimana caranya orang itu tahu, oh ada loh komik kayak gini ini, kan itu yang harus selalu disuarakan gitu loh. Jadi kayak apa ya? Setiap orang tuh kayak berinovasi dengan caranya masing-masing, Emang, pasti. walaupun mereka juga nggak tahu ini works atau enggak gitu. Aku sih menikmati itu, walaupun mungkin maaf ya buat teman-teman yang lain itu mungkin jadi pertaruhan yang sangat besar gitu. Iyalah, wajar lah. Karena makanya sekarang tuh rilis fisik itu udah jadi barang tersier loh. Saya mungkin gak tahu, semoga teman-teman komikus tuh ya menemukan jalannya ya, gimana caranya memperluas awareness. Amin, gue juga sangat berharap untuk itu sih. Juki masih ada gak sih? Masih kan? Juki itu cukup, tapi Juki itu kan udah punya percetakan sendiri gak sih dia? Percetakan sendiri nggak tahu, tapi yang pasti timnya gede. Iya, apapun itu, tapi dia udah settle dengan distribusinya nggak sih gitu loh? Karena setauku dia pakai udah sampai penerbit major juga. Penerbit kan. Artinya kan, dan berarti, IP-nya nggak komik doang kan? Iya, ngerti. Kalau itu hal beda. Tapi maksud gue tuh surviving komiknya tuh sudah sampai ke di tahap yang ya udah ada distribusinya gitu kan. Sedangkan kalau kita ngomongin indie, nggak distributor. Iya, nggak gitu loh. Distributor. Itu kan susahnya di situ, dan akhirnya kalau ngerilisnya hanya di event, nggak semua orang datang ke event, gitu kan. Walaupun tetap bisa dipostin ke penjualan online gitu kan. Mungkin bisa jadi dipecah. Nggak ada page-nya ya, sorry. Iya, nggak ada page-nya. Nggak ada page-nya. Ya. Ya harusnya dipecah gitu ya. Jadi punya website khusus yang memang untuk ngerilis satu hari satu page. Sampai akhirnya di ini, nah itu ada semua lu print jadi komik tuh. Ada yang melakukan itu sih dulu. Emang ada dulu. Jadi nggak tiap hari banget, tapi mereka tuh nyebutnya Senin Kamisan komik. Jadi gitu harusnya dirilis satu page gitu loh. Dalam seminggu 2 halaman gitu dia ngeluarin itu. Terus akhirnya dibikin jadi satu buku juga. Ya mungkin itu salah satu cara yang dipakai untuk eksperimen mereka kali ya. Iya sih, banyak sih eksperimen tuh. Cuman ya tetap aja yang namanya komik tuh survive-nya kan tetap diriliskan fisik juga ya. Kalau punya platform yang bagus untuk ngedrive semua ngebaca di situ, ya itu memulainya juga bukan hal yang mudah. Ya. Gitu. Ya mungkin untuk episode ini segitu aja dulu. Thank you banget Ombe sudah mau menemani gue dan membahas komik ini. Thank you Safi. Thank you banget, gue akhirnya kenal ada komik World Without Sleep ini sih. Makasih banyak juga. Semoga jadi cukup penasaran dengan komik-komik lokal yang lainnya. Oke, thank you buat lo juga yang udah dengerin sampai sini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa dukung terus Perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you Ombe. Thank you Safi. Sukses selalu.